Kasih ibu sepanjang masa, kasih ibu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tempat tinggal boleh di desa, tapi semoga rezeki seperti orang kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku. Tapi sebelum itu aku ingin unboxing dulu untuk tripod baru aku ya. Alhamdulillah ada rezeki buat beli tripod baru. Dikarenakan memang aku udah ngumpulin ya untuk uang beli tripod ini. Alhamdulillah tripod ini juga harganya itu cuma 50.000 ya. Mungkin kalau beli di online mungkin jauh lebih murah. Cuman karena tripod aku itu udah bener-bener parah dan nggak bisa kalau misalnya harus nunggu belanja online. Makanya di sini aku beli aja langsung ke tokonya. Aku pakai tripod tuh yang kayak gini aja ya teman-teman. Yang penting bisa dipakai buat bikin video udah. Walaupun tripodnya itu tripod murah, yang penting kalau bikin video nggak goyang-goyang, udah cukup itu aja. Sebenarnya pengen banget sih ya beli yang ring light. Terkadang tuh kayak bikin video budgeting itu kayaknya perlu juga ya beli ring light. Cuman nanti deh kalau misalnya ada rezeki. Kalau sekarang punya yang biasa-biasa kayak gini aja itu udah benar-benar bersyukur banget. Nah di sini aku pengen tunjukin ke kalian tripod aku yang lama ya. Ini tuh udah bener-bener menyedihkan banget. Aku aja sambil ketawa gitu ya, kalian lihat ya ekspresi aku itu sambil pengen ketawa gitu, nunjukin ke kalian tuh udah bener-bener hancur banget. Kakinya udah patah, terus holdernya ini juga udah patah. Dan di sini tuh nggak ada yang jual, itu tuh harus beli online. Gak mungkin kan beli itu tuh sedikit banget gitu, harganya tuh paling 5 ribuan gitu. Dan ini tuh juga udah nggak bagus lagi, kakinya juga udah patah. Maklum lah ya, ini tuh udah lama banget tripodnya dari awal aku nge-YouTube. Jadi udah ini mau aku simpan aja. Jadi sekarang alhamdulillah udah punya tripod yang baru. Semoga dengan tripod yang baru aku makin semangat buat bikin konten. Oke dilanjut. Aku itu mau angkatin pakaian ya teman-teman. Ini tuh udah sekitar jam 2an gitu. Jadi hari tuh lagi gerimis banget. Makanya di sini aku angkatin pakaian. Tapi alhamdulillah sih walaupun ini tuh masih jam 2, pakaian aku itu udah kering semua. Dikarenakan tadi itu cuacanya itu lumayan panas dan lumayan bersahabat gitu ya. Rasanya kalau lihat pakaian yang kering itu hati emak-emak itu bener-bener bahagia. Tinggal ngumpulin niat buat melipatnya, karena melipat pakaian menurut aku itu pekerjaan yang cukup bikin mager. Nah dilanjut lagi nih teman-teman, hujan udah turun, terus aku tuh pengen masak gitu ya, dan aku tuh ngambil cabai pas lagi hujan-hujan. Cuman itu nggak terlalu deras gitu sih hujannya, cuman ya kalau lama-lama di luar ya pasti basah lah ya kan. Dan di sini aku tuh petik cabainya itu secukupnya aja ya, secukup yang mau aku pakai sekarang. Cabai ini tuh sebenarnya bisa dipetikin semua ya teman-teman, yang kayak yang masih ijo-ijonya. Cuman aku nggak mau, takutnya nanti cabainya itu jadi ngambek kalau misalnya diambilin ke yang ijo-ijonya. Jadi aku pilih itu yang udah agak tua dan yang udah agak kekuningan. Dilanjut lagi nih teman-teman. Jadi di sini tuh aku itu pengen goreng dulu ya untuk cabainya sama bawang-bawangan juga. Jadi di sini aku pengen bikin sambal terasi lagi. Jadi kepengen gitu ya bikin sambal terasi. Jadi udah di sini aku panasin minyak. Terus aku masukin cabai, bawang merah, bawang putih. Kalau bikin sambal terasi aku yakin kalian tuh udah pinter dan udah jago banget lah ya. Jadi di sini tuh aku nggak perlu lah ya kasih penjelasan yang detail banget. Nah sambil aku itu goreng cabai, aku juga udah panaskan minyak di wajan yang sebelah. Itu juga udah aku kasih tepung. Dan di sini tuh aku pengen goreng ikan nila ini ya teman-teman. Jadi aku tuh ada ikan nila 2 ekor. Di sini tuh aku pengen goreng. Rencananya sih kemarin itu pas aku beli tuh pengennya itu dibakar ya, cuman karena sering banget hujan, jadinya ya udah ini digoreng aja. Karena kalau misalnya aku tuh bakar-bakar tuh selalu di luar gitu ya. Jadi kalau misalnya cuaca hujan nggak bisa bakar-bakar, jadi ya udah nggak apa-apa digoreng aja. Ini cabenya juga udah matang, jadi udah di sini lanjut aku angkat aja untuk cabenya. Sambil nungguin cabenya itu agak dingin dulu, terus ikannya juga belum mateng kan. Di sini tuh aku juga mau numis sayur. Jadi di sini aku tuh tumisnya sayur kol aja, dikarenakan memang stok di kulkas tuh sayur-sayuran nggak ada. Adanya tuh cuman kol. Jadi ya udah di sini aku masaknya kol aja. Insya Allah deh aku tuh harus segera juga buat belanja mingguan.
udah jadwalnya juga sih sebenarnya, tapi ya udah, berhubung di kulkas itu masih ada beberapa makanan lagi atau jenis masakan lagi yang bisa aku masak gitu ya, jadi ya udah, aku tunggu itu habis dulu deh. Insya Allah segera deh aku akan bikin belanja mingguan gitu. Nah ini tuh ikannya jangan lupa dibolak-balik gitu ya teman-teman, supaya matangnya itu sempurna. Sambil kalian ngikutin aku beraktivitas, aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai mama, hai bunda, hai semuanya, terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Bantu aku mengembangkan channel aku ini ya dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang selalu share videoku ke tab komunitas kalian maupun ke seluruh sosial media yang kalian punya, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Dan untuk kalian yang selalu hadir di video aku, baik yang punya channel maupun yang tidak punya channel, aku juga ucapkan terima kasih. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan pula. Semoga setiap video-video yang aku share bisa bermanfaat, menginspirasi, dan memotivasi kalian semua. Oke, dilanjut lagi ya teman-teman ke videonya. Jadi di sini tuh ikan itu aku bolak-balik lumayan sering ya, supaya ikan itu bener-bener matengnya itu merata gitu, dan supaya juga ikannya itu kayak nggak terlalu kering-kering banget. Dan ini tuh sayurnya juga udah mateng, jadi ya udah aku langsung salin aja ke dalam tempatnya, ke dalam wadah ya teman-teman, supaya sayurnya itu juga lebih cepat dinginnya. Ini juga ikannya itu udah mateng, jadi langsung aku angkat sama aku tiriskan aja sekalian. Kalian masak apa teman-teman hari ini? Boleh ya tulis di kolom komentar. Dan di sini aku itu juga mau bakar untuk terasi. Jadi aku tuh bakarnya di kompor aja ya, seperti ini. Aku bakarnya kayak gini aja, sebenarnya tuh bagusan digongseng-gongseng gitu ya. Cuman ya udah nggak apa-apa lah dibakar kayak gini aja. Toh juga nanti sambal terasinya itu pas udah di blender itu juga bakalan aku tumis lagi sebentar biar bener-bener mateng. Pak Su tuh nggak suka ya teman-teman kalau misalnya bikin sambal terasi itu nggak ditumis lagi gitu, katanya itu kayak mentah gitu ya. Jadi ya udah, makanya walaupun ini tuh cabenya udah digoreng, tapi tetap juga nanti itu bakalan aku tumis-tumis sebentar gitu supaya benar-benar mateng sempurna. Aku blender aja ya untuk sambalnya itu aku kasih minyak buat memblendernya. Aku blendernya juga sih nggak terlalu lama-lama ya, dan aku juga pakai mode kecepatan yang rendah, yang nomor 1 aja, supaya cabenya itu juga nggak terlalu hancur-hancur banget. Cuma ya namanya blender ya teman-teman, tetap aja dia tuh hancur gitu ya. Jadi sebenarnya kurang suka juga sih, enaknya itu sebenarnya chopper ya. Cuman nggak apa-apa, aku nggak punya chopper, jadi ya udah dimanfaatkan aja apa yang ada. Udah punya blender aja aku udah bersyukur banget. Nah ini ya teman-teman, aku tuh tumis-tumis lagi buat sambalnya itu supaya memang rasanya tuh lebih matang, karena memang Pak Su tuh nggak suka gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, aku tuh ikutin seleranya Pak Su aja. Jangan lupa juga untuk dikasih garam, terus juga dikasih micin. Menurut aku sih kalau misalnya sambal terasi ini tuh dikasih gula sedikit itu jauh lebih enak ya. Dan yang paling penting kalau bikin sambal itu harus pas garam sama yang bumbu-bumbunya itu harus pas supaya rasanya itu bener-bener enak. Nah itu ya, aku tambahin gula pasir sedikit. Enaknya sih gula merah, cuman aku nggak ada stok. Jadi ya udah aku pakai gula putih aja. Ini tuh juga bener-bener udah enak banget. Oke, sambalnya udah mateng. Lanjut di sini aku salin aja ke dalam wadah, ke dalam tempatnya ya. Jadi biar bisa langsung dimasukkan ke meja makan. Alhamdulillah ini tuh sambalnya tuh udah agak sedikit dingin. Jadi di sini aku kasih sedikit perasan jeruk nipis supaya aroma sambal itu bener-bener enak dan tidak tercium banget kuat gitu ya bau terasinya. Jadi kalau misalnya dikasih jeruk nipis, dia itu jadi lebih harum. Alhamdulillah inilah menu kami hari ini, menu simple sederhana tapi ini sangat nikmat luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Lanjut aja, di sini aku itu mau susun ke bawah tudung saji aja supaya nanti ikannya itu nggak dimakan kucing ya. Karena di rumah aku itu suka banyak gitu ya kucing. Terus besar-besar juga itu suka banget dia tuh nyolong sambal aku. Jadi ya udah, terkadang tuh tudung sajinya juga aku himpit gitu ya pakai batu supaya kucing itu nggak bisa ambil gitu untuk ikannya.
Dilanjut di sini aku juga beresin atau bersih-bersih untuk area kompor sama meja kompor ya teman-teman. Dikarenakan kalau habis nyambel-nyambel itu pasti itu tuh bener-bener kotor banget ya. Di bawah kompor, terus juga di dinding, semuanya itu harus bener-bener dielap. Sebenarnya kalau misalnya masak-masak kayak gini tuh kita tuh harus selalu habis masak itu langsung bersih-bersih ya teman-teman, supaya kompor kita itu bersih dan area dapur juga bersih. Jadi pas kapan tiba mau masak gitu, dapur itu udah bersih lagi, jadi mager itu pun nggak ada gitu ya. Ini juga salah satu untuk menghindari mager ya teman-teman, jangan biarkan dapur kita itu kotor. Karena kalau aku pribadi ya, kalau misalnya dapur itu kotor kadang mood itu jadi turun gitu. Tapi kalau misalnya dapur itu bersih, bawaannya tuh pengen masak dan merasa enjoy banget buat beraktivitas di dapur. Alhamdulillah lap-lap kompor juga udah kelar. Alhamdulillah. Jadi di sini tuh aku tadi udah buang sampah. Terus di sini aku langsung ganti aja untuk kresek sampahnya supaya nanti tuh nggak banyak lalat dan nggak ada tikus ya teman-teman. Ini tuh udah sore gitu ya teman-teman, udah hampir jam 5. Ini tuh aktivitas aku, tapi karena hujan gitu ya, makanya tadi tuh mager banget buat masak, makanya udah kesorean gini aku masaknya. Beginilah keadaan rumah aku kalau misalnya aku itu lagi bertempur di dapur. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin videoku sampai di detik ini. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.